Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fasa ayakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid ialah mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beriman kepada hari kemudian, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak pernah takut terkecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka selalu mendapatkan petunjuk. Hadirin, menurut Imam Al-Baidawi, ayat ini menerangkan tentang karakter orang-orang yang beriman, yakni mereka yang memakmurkan masjid dengan berbagai aktivitas, baik itu aktivitas amalia maupun aktivitas ilmiah. Aktivitas ilmiah bisa dipakai dengan kajian ilmu-ilmu agama, kajian tafsir, hadis, atau yang lainnya. Kajian amalia bisa dipakai untuk posko kegiatan keagamaan, bisa musyawarah, bisa posko kesehatan, atau juga yang utama adalah dipakai untuk sholat berjamaah. Nah, ini di bulan Ramadan, musimnya ibadah panen pahala. Mari kita ramaikan masjid ini. Masjid berasal dari kata sajadah yang berarti sujud. Maka makna sederhananya adalah masjid adalah tempat sujud. Dan kita sebagai orang yang beriman, masjid adalah rumah kita yang kedua. Karena masjid rumah kita yang kedua, maka pasti saban waktu akan kita sambangi. Ibaratnya kita ini seorang mukmin dengan masjid itu seperti laut dengan ikannya. Sampai hari ini tidak ada ceritanya bahwa ikan itu tidak kerasan di laut. Kenapa? Karena itu habitatnya, karena itu adalah rumahnya. Maka kita sebagai muslim beriman, masjid adalah rumah kita. Oleh karena itu sudah barang tentu kita akan kerasan kita isi masjid kita di bulan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas ilmiah maupun amalia. Dan kita tentu paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud tersebut. Di sini kita memahami bahwa sedekat-dekat hamba adalah ketika kita sujud. Oleh karena itu, inilah peran masjid. Selain kita pakai untuk sarana komunikasi dengan Allah, juga kita pakai untuk komunikasi dengan sesama manusia. Oleh karena itu dalam kesempatan ini paling tidak ada 3 fungsi masjid dalam dinamika masyarakat muslim. Yang pertama, sebagai pusat persaudaraan. Kita semua paham bahwa muslim satu dengan yang lain adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mukmin satu dengan yang lain itu saudara, maka damaikanlah. Kalau sudah itu yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah. Bagaimana dengan masjid ini? Apa hubungannya? Secara sadar maupun tidak, masjid telah mendidik kita menjadi orang-orang yang lebih bersaudara. Bagaimana tidak, ketika kita di masjid bertemu, bertatap muka, berjabat tangan, ketika kita sholat, shaf kita lurus berhimpitan,
lama-kelamaan hati pun bertaut, lahirlah yang namanya ukhuwah Islamiyah. Di dalam masjid kita menghadap Tuhan yang sama, menghadap kiblat yang sama, tujuan kita satu sama juga. Maka lambat laun persamaan-persamaan ini akan lahir senasib, seperjuangan, maka lahirlah yang namanya ukhuwah persaudaraan. Sangat berbeda orang yang merasa bersaudara dengan yang tidak. Ketika kita berbisnis, maka kita yakin akan lebih paham, lebih percaya dengan saudara kita yang ada di masjid. Kita tidak ragu lagi dan kita tidak takut dikhianati. Kenapa? Saudara sejamaah. Di samping itu pula, ketika kita sakit, ketika kita khilaf, kita akan mudah memahami, memaafkan. Bahkan kadang-kadang ketika dalam jamaah si fulan ini tidak ada, maka kita pun mencari kemana si bapak, kemana si A. Oh ternyata bepergian, oh ternyata sakit. Maka lambat laun kita pun mendoakan. Inilah fungsi masjid. Rasulullah juga menyampaikan bahwa muslim satu dengan yang lain seperti ini, bangunan. Antara satu dan yang lain itu saling menguatkan. Juga seperti dalam satu tubuh, apabila satu saja yang sakit, maka yang lainnya akan merasakannya. Andaikan kita kesandung batu, kaki kita berdarah, maka yang namanya mata akan meneteskan air matanya. Mulut kita akan bilang aduh, tangan kita ini akan memijit, kepala kita akan pusing. Dan itu respon, tidak menunggu undangan. Nah, begitu pula dalam dinamika umat Islam yang lebih-lebih sering berjamaah, ada respon cepat tanpa nunggu komando dan undangan. Kenapa? Karena bersaudara. Inilah fungsi masjid yang pertama. Yang kedua, masjid mengajarkan kita tentang persamaan. Di dalam masjid itu kita diajar tentang persamaan antara yang kopral dengan yang jenderal ketika di masjid sama sebagai hamba Allah. Antara yang kaya dan yang miskin sama sebagai hambanya Allah. Antara majikan sama buruh ketika di masjid Abdullah, hambanya Allah. Dalam agama Islam tidak mengenal yang namanya kasta-kasta. Dalam pandangan Allah itu yang dinilai adalah prestasi ibadah dan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang ketiga, masjid sebagai pusat peradaban. Tentu pemirsa membaca dalam sejarah ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, bangunan yang dituju adalah masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah hijrah ke Yasrib atau Madinah, bangunan yang dibangun adalah masjid. Beliau pergi ke Kuba, desa Kuba, membangun Masjid At-Taqwa. Di Yasribnya membangun Masjid Nabawi. Termasuk dalam urusan umat, persaudaraan Muhajirin dan Ansor, itu juga di masjid. Maka itu kita, umat Islam, harus kembali ke masjid. Dan kejayaan umat Islam, kemajuan umat Islam tidak bisa dipisahkan dari masjid. Kita ingat ada Universitas Al-Qarawiyyin, ada Universitas Al-Azhar, universitas tertua miliknya umat Islam. Waktu itu peradaban Eropa masih timbul tenggelam, belum terkenal. Mereka banyak ngangsu kawero kepada kita. Nah, Universitas Al-Azhar ini, Al-Qarawiyyin ini dulunya adalah masjid. Masjid yang syarat dengan aktivitas amaliyah dan ilmiah. Nah, karena syarat dengan kegiatan itu, maka berubah fungsi menjadi universitas, menjadi tempat memproduksi sarjana-sarjana hebat. Tetapi masjidnya tetap ada. Hadirin pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu mari di bulan Ramadan ini back to masjid, kita kembali ke masjid, kita ramaikan
itu rumah kita yang kedua. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita untuk selalu memakmurkan masjid-masjidnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.